Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hedge Mansell yang kala itu sedang diinterogasi oleh dua orang agen federal. Di sini kedua agen federal itu meminta Mansell agar menceritakan semua kronologi kejadian dari awal kenapa Mansell bisa membuat kekacauan begitu besar. Dengan santai Mansell mulai bercerita, lalu kemudian kita akan dibawa ke adegan beberapa minggu sebelumnya. Kala itu terlihat Mansell yang sedang mengobrol berdua dengan istrinya di rumah. Ternyata si istri sedang ngambek sebab Mansell terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tak pernah ada waktu untuk keluarga. Si istri ingin Mansell meluangkan waktu karena sudah lama sekali keluarga mereka tidak pernah liburan. Pada akhirnya Mansell berjanji akan membawa keluarganya berlibur. Akan tetapi nanti setelah menyelesaikan satu lagi pekerjaannya. Terungkap fakta kalau Mansell ini adalah seorang agen rahasia andalan pemerintah. Setiap misi yang Mansell jalankan tak pernah ada satupun yang gagal. Today I'll make a plan and I'll tell you tonight. Setelah itu si istri pergi dari rumah. Mansell segera bersiap untuk menjalankan pekerjaan terakhir sebelum cuti liburan. Singkatnya terlihat Mansell yang menyamar sebagai pekerja hotel. Karena misinya sekarang adalah mencuri sebuah chip dari seorang koruptor yang sebentar lagi akan tiba di hotel tersebut. Selang beberapa saat si koruptor dan beberapa bodyguard tiba di sana lalu mereka segera menaiki lift. Dengan cepat Mansell langsung ikut ke dalam lift itu dalam posisi masih menyamar sebagai karyawan hotel. Ketika di dalam lift tanpa basa-basi Mansell langsung menghabisi semua bodyguard si koruptor. Mansell yang memang bukan orang sembarangan, tentunya ia dapat meratakan semua bodyguard si koruptor. Si koruptor sendiri terlihat begitu ketakutan. Namun untungnya Mansell tidak menghabisi si koruptor, melainkan hanya mengambil chip yang dimaksud saja. Kemudian Mansell keluar dari lift dan langsung menuju ke parkiran basement. Namun sayang sekali di sana sudah ada beberapa anak buah si koruptor yang lain hingga inilah yang Mansell lakukan. Tentu saja Mansell dapat menumbangkan mereka semua dan misi pun dianggap selesai. 1 jam kemudian Mansell mendatangi ajudan Menteri Pertahanan bernama Eric yang selama ini selalu memberi Mansell pekerjaan. Di sini Mansell menyerahkan chip curiannya dari si koruptor tadi lalu ia meminta izin untuk cuti 1 bulan. Awalnya Eric tidak memberi izin karena ada beberapa misi penting yang harus Mansell jalankan. Akan tetapi Mansell memohon supaya Eric menunda dulu misi tersebut karena Mansell sudah mempunyai janji dengan sang istri untuk berlibur. Pada akhirnya Eric pun mengizinkan Mansell namun jangan lebih dari 1 bulan. Your next mission. Keesokan harinya Mansell memperlihatkan video sebuah destinasi wisata bernama Flamerville kepada si istri dan kedua anaknya. Mansell berencana akan mengajak mereka semua berlibur ke sana. Karena selain harganya murah, Flamerville juga ada tempat favorit Mansell berlibur sejak kecil. Anak sulung Mansell yang bernama Brady sempat komplain karena ia tak ingin liburan ke Flamerville.
Namun dengan tegas Mansell menjawab jika Brady rewel maka liburannya tidak usah jadi saja. Daripada tidak jadi liburan, akhirnya Brady pun setuju. Begitu juga dengan si istri dan anak bungsu Mansell. Hari itu juga mereka berangkat ke Flamerville. Dan tak lupa Mansell mengajak ayahnya atau kakek dari anak-anak Mansell. Setibanya di sana, Mansell menyewa 3 kamar untuk si kakek dan kedua anaknya. Sedangkan dirinya beserta si istri di kamar spesial agar Indohoy nanti malam bisa maksimal. Look at that, huh? And then we're all together. Selang beberapa saat, Mansell dan keluarganya pergi ke restoran yang ada di Flamerville untuk makan siang. Ketika Mansell memesan makanan, ia pun teringat dengan kenangan masa kecilnya saat ia berlibur dulu. You got a problem? Tak lama Mansell didatangi oleh seorang sheriff bernama Abel yang meminta Mansell agar jangan melamun. Abel menjelaskan kalau di tempat ini banyak sekali copet, jadi sebaiknya Mansell harus selalu fokus. Yeah, that's me. Yes. Let me get you. Can I see All it? right. We got coupon for the arcade. Selesai makan, Mansell dan keluarga pergi ke time zone. Sedangkan si kakek lebih memilih untuk kembali ke kamar. Di sana Brady si anak sulung memberikan tiket permainan kepada seorang gadis. Berharap gadis itu mau berkenalan dengannya. Namun ternyata gadis tersebut sudah mempunyai pacar yang bernama Maxim sehingga Maxim langsung menghampiri Brady. Di sini Maxim memperingati Brady agar jangan pernah sekali lagi mendekati pacarnya. Kemudian Maxim malah merusak boneka milik adik Brady yang membuat Brady naik darah lalu terjadi keributan. Mansell yang melihat Brady putranya sedang ribut, ia pun berusaha memisahkannya. Tak lama datanglah satu security yang membela Maxim dan terus menyalahkan Brady. Mansell yang tak ingin mempunyai masalah, ia pun meminta maaf dan berniat akan pergi dari time zone. Namun ketika anak bungsu Mansell mengambil bonekanya, tiba-tiba si security menggeplak topi si anak bungsu. Jelas Mansell tak terima, lalu ia pun pergi dengan memberi tatapan tajam kepada security tersebut. Ketika di luar, Mansell meminta istrinya agar membawa Brady dan si anak bungsu ke kamar duluan. Sedangkan dirinya sendiri akan kembali ke dalam untuk menyelesaikan satu perkara lagi. Dengan penuh amarah, Mansell mendatangi security tadi, lalu inilah aksinya. Malam harinya terlihat Mansell dan Brady yang sedang berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kejadian sebelumnya. Tak lama Mansell dibawa oleh Sheriff Abel untuk bertemu dengan seseorang di ruangan lain. Ternyata orang yang dimaksud itu adalah pemilik Flamerville sekaligus ayah dari Maxim. Tak ingin ditahan lebih lama, Mansell lebih memilih untuk meminta maaf dan ia berjanji akan mengganti semua kerusakan di time zone. Kemudian Mansell menjelaskan kalau si security duluan yang membuat masalah dengan menggeplak topi anak bungsunya. Beruntung ayah Maxim mau memaafkan Mansell asalkan mulai besok Mansell harus pergi dari Flamerville. And I lost it. Brady, come on. Setelah Mansell dan Brady kembali ke kamar sewaannya, Sheriff Abel merasa tidak senang dengan keputusan ayah Maxim yang memaafkan Mansell. Alhasil Sheriff Abel memerintah rekannya untuk memberi sedikit pelajaran kepada Mansell agar nantinya dia tidak merasa sok jagoan. Hari berikutnya Mansell mengajak anak istrinya agar memuaskan dulu liburannya. Karena sore ini mereka harus sudah cabut dari Flamerville. Mansell berjanji setelah ini mereka tidak akan pulang.
melainkan lanjut liburan ke tempat lain. Ketika Mansell dan keluarga berada di salah satu wahana bermain, ia pun tersadar dengan satu polisi yang sedari tadi mengawasi Mansell. Alhasil Mansell mengajak keluarganya untuk menjauhi polisi itu dengan menaiki perahu mengelilingi danau. Mansell sendiri sengaja tidak ikut naik perahu, melainkan menunggu polisi yang tadi dicurigainya. I'll see you at the park. Have fun. Tak lama Mansell melihat polisi yang dicurigainya bergabung dengan beberapa preman mulai mendekat ke arahnya. Dengan cepat Mansell menaiki perahu lain lalu disusul oleh si polisi tersebut. Rupanya mereka adalah para anak buah Sheriff Abel yang diperintah untuk memberi pelajaran kepada Mansell. Awalnya semua baik-baik saja sampai perahu itu berlayar dan semua penumpang dipasangi earphone. Barulah di sini Mansell bertanya kenapa si polisi dan para preman itu sedari tadi memperhatikan keluarganya. Si polisi menjawab meskipun kemarin ayah Maxim memaafkan Mansell, namun mereka harus memberi dulu pelajaran kepadanya atas perintah Sheriff Abel. Lalu terjadilah perduelan 1 lawan 4. Di tengah keributan, Mansell sempat meminta mereka agar berhenti karena ini tidak ada gunanya. Namun si polisi kembali menyerang sampai membuat Mansell harus kehilangan satu jarinya dan tercebur ke danau. Selanjutnya si polisi dan ketiga preman itu mengira kalau Mansell pasti sudah musnah. Namun tiba-tiba Mansell kembali naik ke perahu dan inilah aksinya. My favorite, personally, is the butter brownie. Setelah berhasil menumbangkan si polisi dan ketiga preman itu, Mansell duduk sendiri di pinggir telepon umum sedangkan keluarganya telah pergi duluan ke kamar sewa. Kemudian Mansell menghubungi Eric, si ajudan Menteri Pertahanan yang selalu memberinya pekerjaan. Di sini Mansell bercerita kalau waktu liburannya telah diusik oleh sekelompok preman dan satu polisi di Flamerville. Mansell bertanya apakah Eric tahu kenapa Flamerville menjadi tidak aman seperti dulu. Eric menjawab sudah 2 tahun ini daerah Flamerville dikuasai oleh seorang bos mafia bernama Ledina. Ledina mempunyai bisnis barang haram, penjualan manusia sekaligus senjata ilegal. Jadi sudah tidak asing jika petugas dan para polisi di sana berkelakuan seperti begundal karena mereka adalah para anak buah Ledina termasuk Sheriff Abel. Eric menyarankan Mansell agar sebaiknya jangan mengurusi Ledina, karena itu bukanlah ranah mereka. Mansell pun menjawab iya, lalu ia berterima kasih atas semua informasi yang telah Eric berikan. You heard of it? It's a back road. Selanjutnya Mansell menghubungi saudaranya yang merupakan pribumi dari daerah itu. Mansell bertanya apakah si saudara tahu di mana markas bos mafia bernama Ledina. Si saudara pun memberi Mansell alamat detailnya sambil bertanya memang ada masalah apakah Mansell dengan Ledina. Mansell menjelaskan kalau dirinya baru saja diserang oleh beberapa anak buah Sheriff Abel. Mansell tahu jika Sheriff Abel masih antek-anteknya Ledina. Jadi sepertinya Mansell harus memberi pelajaran serius kepada mereka semua. Mendengar hal tersebut, si saudara pun meminta Mansell untuk berhati-hati dan jika butuh bantuan, si saudara siap turun tangan. Yeah, I remember. Adegan berpindah kepada ayah Maxim, si pemilik Flamerville, yang dihubungi oleh Ledina, sang bos mafia. Ini orangnya. Di sini Ledina menagih hutang kepada ayah Maxim karena ternyata ayah Maxim mempunyai hutang cukup besar terhadap Ledina.
Ayah Maxim pun meminta tempo 1 minggu lagi, karena sekarang ia belum bisa membayar semua hutangnya. Mendengar hal tersebut, Ledina langsung menutup panggilan itu. Selanjutnya, Ledina menghubungi Sheriff Abel yang memang masih anak buahnya. Ledina menugaskan Sheriff Abel untuk menculik Maxim sebagai perhitungan untuk ayahnya yang juga belum membayar hutang. Tanpa menunggu lama, Sheriff Abel dan para anak buahnya segera pergi untuk menculik Maxim. Hanya butuh waktu beberapa menit, Sheriff Abel dapat menculik Maxim di kampusnya. Lalu ia disekap di markas penyimpanan uang Ledina. Di balik itu memperlihatkan Mansell yang sedang dalam perjalanan menuju markas Ledina sesuai alamat yang sebelumnya si saudara berikan. Setibanya di sana, Mansell bertemu dengan Sheriff Abel dan beberapa anak buahnya. Lalu ia pun langsung menyiramkan bensin ke semua uang Ledina. Mansell mengancam agar Sheriff Abel tidak sekali lagi mengusik dirinya dan keluarga, karena ia tahu yang menugaskan 1 polisi dan 3 preman sebelumnya adalah Sheriff Abel. Meskipun Sheriff Abel anak buah Ledina, Mansell sama sekali tidak takut. Dan jika itu terjadi sekali lagi, maka Mansell akan membasmi mereka semua termasuk dengan Ledina. Kemudian Mansell pergi dari sana, karena sebenarnya tujuan Mansell ke sana hanya untuk memberi peringatan. Namun ketika berjalan keluar, Mansell melihat Maxim yang sedang disekap. Walaupun Maxim pernah ribut dengan Brady putranya, namun Mansell memilih untuk menyelamatkan Maxim dulu hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan Maxim serta menghabisi beberapa anak buah Ledina, dengan sengaja Mansell tidak menghabisi Sheriff Abel, melainkan hanya membakar semua uang Ledina saja. Kemudian Mansell membawa Maxim pergi dari sana. Lalu markas itu meledak akibat api yang membakar uang telah menjalar ke beberapa galon minyak. Tak butuh waktu lama, Ledina langsung mendapat kabar tentang Mansell yang membakar markas beserta semua uangnya. Ledina menyangka kalau Mansell pasti orang suruhan ayah Maxim yang diperintah untuk menyelamatkan Maxim. Pada akhirnya Ledina bersumpah akan menyerang balik Flamerville beserta memburu Mansell dan ayah Maxim. Kemudian Ledina dihubungi oleh Sheriff Abel yang meminta maaf karena ia tak bisa menahan Mansell. Jelas Ledina pun sangat marah dan ia tak akan pernah mengampuni Sheriff Abel. Kembali pada Mansell yang kini sudah membawa keluarganya ke rumah terpencil di tengah hutan atau rumah aman dan jaraknya tak jauh dari Flamerville. Terlihat juga Brady dan Maxim yang sudah saling memaafkan. Padahal kita tahu kalau sebelumnya mereka sempat ribut masalah wanita. Di sini Mansell meminta maaf kepada si istri karena sepertinya liburan mereka harus ditunda dulu beberapa hari. Mansell meminta si istri agar menjaga anak-anaknya di sini, sedangkan dirinya harus pergi lagi untuk menyelesaikan sedikit masalah. Broke the promise. Kemudian Mansell menghampiri si kakek lalu meminta si kakek agar stay di tempat ini bersama istri dan anak-anak Mansell. Selanjutnya Mansell kembali ke Flamerville untuk bertemu dengan ayah Maxim. Namun setibanya di sana, ayah Maxim malah ngamuk karena ia mengira Mansell datang akan memperpanjang masalah anak mereka. Your help. You're a dead man. Untungnya Mansell dapat menenangkan ayah Maxim lalu mengatakan kalau baru saja ia telah menyelamatkan Maxim dari Ledina beserta dengan menghancurkan markasnya. Pada akhirnya ayah Maxim sadar dan berterima kasih kepada Mansell karena telah menyelamatkan anaknya. Kemudian ayah Maxim menjelaskan kalau sebenarnya dari dulu ia sudah muak dengan Ledina.
Semua hutang kepada Ledina sebenarnya sudah lunas, namun bunganya terus bertambah dan tak pernah berhenti. Ayah Maxim yakin cepat atau lambat Ledina pasti datang ke sini untuk membalas dendam. Karena ia pasti mengira kalau Mansell adalah suruhannya untuk menyelamatkan Maxim. Mansell meminta ayah Maxim untuk tenang, sebab dirinya akan menghadapi Ledina meskipun datangnya dengan puluhan anak buahnya. Mendengar hal tersebut, ayah Maxim sempat bertanya siapakah sebenarnya Mansell. Mansell menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa, melainkan hanya seorang ayah. I know what you mean. 1 jam kemudian, ayah Maxim mulai mengosongkan Flamerville dengan meminta semua pengunjung agar pergi secepat mungkin. Setelah tempat itu kosong, datanglah saudara Mansell dan si kakek untuk membantu. Si saudara menjelaskan kalau ia diberitahu oleh si kakek perihal Mansell yang terlihat seperti mempunyai masalah serius. Oleh sebab itulah si saudara memutuskan untuk menyusul ke tempat ini dengan si kakek. Karena sebelumnya Mansell pernah bercerita kepada si saudara perihal masalahnya dengan Ledina. Selanjutnya mereka semua memasang beberapa jebakan untuk menyambut jika Ledina dan pasukannya datang. Yeah, go on. Go. Di sisi lain terlihat iring-iringan mobil Ledina dan semua pasukannya yang sudah dalam perjalanan menuju Flamerville. Di sini Ledina meminta kepada satu anak buahnya jika telah tiba nanti biarkanlah Sheriff Abel duluan yang keluar. Karena kekacauan ini disebabkan oleh dia. Di tempat lain memperlihatkan keluarga Mansell yang masih stay di rumah terpencil termasuk dengan Maxim. Istri Mansell yang tak bisa terus diam, akhirnya ia pun berencana akan membantu suaminya. Singkat cerita, Ledina serta pasukan telah tiba di Flamerville. Di sana terlihat Mansell dan ayah Maxim yang berdiri menghadang di pintu masuk. Kemudian Sheriff Abel turun duluan sesuai dengan instruksi dari Ledina sebelumnya. Di sini Sheriff Abel meminta Mansell dan ayah Maxim agar sebaiknya menyerah saja. Karena mereka sudah dikepung. Namun jelas Mansell menolak sambil mengatakan jika Ledina dan pasukanlah yang sebenarnya sudah mereka kepung. Kemudian Sheriff Abel berjalan ke arah mobil sambil memberi kode agar pasukan Ledina menyerang. Melihat hal tersebut, Ledina dibuat semakin ilfil karena seharusnya Sheriff Abel menyerang duluan Mansell beserta ayah Maxim. Alhasil Ledina pun memerintah semua pasukan untuk mulai melakukan penyerangan beserta menghabisi Sheriff Abel. Di tengah peperangan, sebagian musuh harus terperangkap jebakan yang sebelumnya Mansell dan yang lain pasang. Dari yang tadinya tempat wisata, seketika Flamerville berubah menjadi tempat menyeramkan. Kemudian terlihat si kakek yang mulai beraksi dengan menembaki musuh dari jarak jauh. Begitupun dengan saudara Mansell yang mulai menghadapi beberapa musuh menggunakan katana miliknya. Selang beberapa saat, semua pasukan Ledina berhasil dihabisi hingga kini menyisakan Ledina dan 2 tangan kanannya. Mansell pun berusaha melawan mereka berdua dan inilah aksinya. Mansell yang kondisinya sudah kelelahan, ia pun berhasil dibuat terpojok oleh 2 tangan kanan Ledina. Hingga ketika Mansell akan dihabisi, tiba-tiba
Ternyata itu tembakan dari ayah Maxim dan kedua tangan kanan Ledina pun akhirnya tewas. Melihat hal tersebut, Ledina langsung melempar pisau ke bahu ayah Maxim, lalu kembali memojokkan Mansell. Di sini Ledina mengatakan ia tak peduli jika semua anak buahnya tewas dan bisnisnya hancur, yang terpenting dirinya dapat menghabisi Mansell. Namun tiba-tiba rupanya itu tembakan dari istri Mansell yang baru datang, dan akhirnya Ledina pun berhasil dihabisi. Di waktu yang sama, si kakek yang mengira kalau Ledina dan pasukan masih belum dapat dikalahkan, ia pun berteriak meminta Mansell beserta yang lain supaya masuk ke dalam kolam, karena dirinya akan meledakkan seluruh tempat ini. Kemudian kita akan dibawa ke adegan di awal film yang mana Mansell sedang diinterogasi oleh dua agen federal. Mansell mengatakan jadi itulah cerita dari awal sampai selesai alasan ia membuat kekacauan di Flamerville. Terlihat juga di sana Mansell yang tidak sendiri, melainkan dengan istrinya yang ikut ditangkap. Awalnya kedua agen federal itu akan tetap menangkap Mansell beserta istri untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Namun tiba-tiba salah satu agen federal dihubungi oleh atasannya yang memberi perintah agar mereka melepaskan Mansell. Ternyata itu semua adalah bantuan dari Eric, si ajudan menteri pertahanan. Pada akhirnya Mansell dan istrinya dibebaskan, lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.